Santri kalau ditulis aslinya ya sun. Sun itu artinya matahari. Tri itu 3. Karena seorang santri itu harus mempunyai 3 prinsip dalam kehidupannya. Rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Rukun Islam ada, nanti tidak apa lah orang Islam, ada 5. Rukun iman 6. Ihsan 1. Anta budallah ka'annaka tara fa ilam takun tara fa innahu yarak. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka jangan khawatir, maka Allah pasti dilihat kamu. Ibadahlah kepada Allah seolah-olah Allah memperhatikan kita. Kalau kamu tidak bisa lihat Allah, tidak usah ragu-ragu, maka pasti Allah lihat kamu. Itu namanya ihsan. 3 ini jadi prinsip hidup. Jadi santri itu harus kayak sun, kayak matahari. Kemanapun pergi bisa menerangi masyarakat dengan cahaya ilmunya, dengan 3 prinsip itu: rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alanjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi bil alamin. Kita meneruskan pembacaan Kitabul Ilmi bab Mu'natu Thalabil Ilmi, biaya dalam mencari ilmu. Kitabnya sobek, nak apa-apa wis. Alhamdulillah difotokopikan. Mu'natu Thalabil Ilmi. Cerita yang pertama dikutip dari kitab Bustanul Arifin halaman 23 dan Al-Manhajus Shawi halaman 145. Bustanul Arifin ini memang kedengarannya asing kitabnya, tapi kalau kita beli kitab Tambihul Ghafilin maka pinggirannya itu namanya Bustanul Arifin. Gitu. Kayak kita beli kitab Muslim, pinggirannya itu kitab Ismitul Ain dan Talkhisil Murad. Biasanya kitab pinggiran itu tidak terkenal, tapi kalau orang yang sering baca-baca kitab paham. Manhajus Shawi ini tebel kayak ini, kayak Qamus Munawwir. Saya punya di rumah. Bustanul Arifin ini pinggiran daripada kitab Tambihul Ghafilin, mengingatkan orang yang lupa. Jadi kitab yang menerangkan tasawuf. Di sini diceritakan pertama sahabat Abdullah bin Abbas. Kilali Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang terkenal alim dan ahli tafsir, pernah langsung didoakan oleh Nabi Muhammad SAW dan masih sepupunya Rasulullah. Jadi masih misanan, masih adik sepupu Rasulullah. Karena ayahnya wafat, ada pertempuran perang Badar, akhirnya Abdullah bin Abbas yang masih kecil, laku anak yatim, diangkat menjadi anaknya Rasulullah. Aslinya adik misanan, adik sepupu, tapi dijadikan anak angkat. Sehingga Rasulullah doa untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma alimhu ta'wil,
wa faqihu fiddin. Ya Allah, ngertikanlah Abdullah bin Abbas tentang cara mentafsirkan Al-Qur'an, dan ngertikan Abdullah bin Abbas tentang ilmu agamamu. Jadi karena yang doa langsung lesan mulia Rasulullah SAW, jadi beliau sangat alim, banyak ilmu yang beliau kuasai. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya oleh santri-santrinya, bima adraktal ilma, dengan apa jenengan bisa jadi orang yang alim, wawasan ilmunya banyak? Beliau menjawab, bilisanin sa'ulin, dengan mulut yang banyak tanya, wa qalbin akulin, dengan hati yang banyak memikir, wa kaffin bazulin, dan dengan telapak tangan yang banyak berkorban. Seperti itu. Dari sini dapat kita simpulkan, orang itu kalau tidak paham ya bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak ngerti kamu tanya. Jadi makanya ada session pertanyaan setelah pengajian itu menambahkan wawasan kita. Kalau memang saya sendiri ditanya tidak tahu, maka saya jawab tidak tahu. Jadi PR bersama kan. Saya bukan niat ngajar tapi niat ngaji bareng. Jadi dengan mulut yang banyak bertanya, dengan hati yang banyak memikir. Kok bisa ini bahasanya hati yang banyak memikir? Di kitab Bajuri, Hasyiatul Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan hati merupakan tumbuh-tumbuhan yang Allah tancapkan. Akal itu merupakan tumbuh-tumbuhan yang Allah tancapkan di dalam hati, yang akarnya di hati, tapi batangnya sampai ranting-ranting dan daunnya ada di kepala. Sehingga orang mikir itu terasanya di kepala, aslinya hati yang memikir. Karena tanamannya itu ada di hati. Makanya di sini bahasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, hati yang banyak memikir. Kok bisa saya mikirkan di kepala, hati di sini? Nah, jadi maksudnya gitu. Yang terasanya di kepala karena daunnya, ranting-rantingnya ibaratkan pohon itu ada di sini di kepala, tapi pepohonan aslinya ditancapkan di dalam hati, akal itu. Dengan hati yang banyak memikir. Jadi apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan ilmu, kita angan-angan, kita pikir-pikir, kita hafalkan, setelah ingat baru diamalkan. Kalau masih belum paham ditanyakan. Wakafin badulin, dengan tangan yang banyak berkorban. Ini berani mengeluarkan tenaga dengan giat, dengan susah payah. Makanya Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i itu pada saat berangkat menuju pondok pesantrennya Imam Malik bin Anas di Madinah, ingin berguru, ingin ngaji kitab Muwatta, di perjalanan Imam Syafi'i itu selalu sedekah. Sebelum ketemu gurunya sedekah di jalan. Sedekah makanan, sedekah uang, sebisanya. Apa yang diberikan ya diberikan sebelum ketemu gurunya. Di antara doanya Imam Syafi'i itu, Allahumma stur aurata mu'allimi anni hatta arahu insanan kamilan. Ya Allah, tutupkanlah aib kekurangan guruku dari mataku, sehingga aku tetap menganggap guruku adalah manusia yang sempurna. Doanya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sebelum ngaji sudah alim, khawatir beliau meremehkan guru yang menyampaikan ilmu, sampai doa seperti itu. Tapi murid yang sangat dikagumi Imam Malik, Imam Syafi'i. Berikut tembang atau syairan yang ditulis oleh Imam Syafi'i di bawahnya itu dalam kitab Diwan Imam Syafi'i ya. Diwan Imam Syafi'i itu maksud syairan-syairan, kata-kata ilmiah yang berbentuknya berupa kalimat syair, kalimat nadom, yang ngarang Imam Syafi'i. Makanya dijuduli Diwan Imam Syafi'i. Saya punya kitabnya tipis segini, nerangkan syairan-syairan yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Di antara isi kitab itu, ini tembang yang ditembangkan oleh Imam Syafi'i. Akhi, wahai saudaraku, lantana lal ilma illa bisittatin. Engkau tidak bisa memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saumbika antafsiha bibayanin. Aku akan menjelaskan secara detail, secara perinci masing-masing dari itu, kata Imam Syafi'i. Yang pertama zakain. Yang pertama adalah punya kepintaran, kecerdasan.
Orang pengen jadi orang alim itu harus pinter, harus tanggap, bukan orang bodoh. Wahirsin, dan harus punya cita-cita, harus punya keinginan. Kalau bahasa Jawa hirsin lubo, lubo sangat kepingin, berarti punya cita-cita. Nabi saja harisun, punya cita-cita. Sifatnya Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum, punya rasa empati tinggi, tidak mau menderita di atas penderitaan umatnya. Nabi itu sangat sedih ketika umatnya susah, ketika umatnya masuk neraka. Nabi itu sumpek. Ketika umatnya maksiat, Nabi seolah-olah yang berbuat maksiat sendiri. Itu perasaan hati Nabi, itu namanya empati. Ibaratkan seorang kiai itu mendengar alumninya atau muridnya melakukan maksiat atau jadi preman, jadi bajingan, yang jelas perasaan seorang kiai itu akan sedih. Kok tepak santriku ya, kan jelas gitu. Itu namanya empati. Azizun alaihi ma anittum. Ayat ini populer, semuanya hafal, tapi tidak semuanya paham. Harisun alaikum, sifatnya Kanjeng Nabi yang kedua, haris, mempunyai hirsun, mempunyai cita-cita tinggi. Nabi ingin menjadikan semua umatnya masuk surga, ingin menjadikan semua umatnya beriman, semua umatnya bertakwa, tidak ada yang ahli maksiat, ingin menjadikan semua umatnya ahli ibadah kepada Allah. Itu cita-citanya tinggi. Ini buat pelajaran bagi kita yang punya status kepemimpinan, entah guru kepada murid, entah orang tua kepada anak. Seorang guru, seorang murid itu, katanya kiai saya, itu harus mempunyai cita-cita tinggi, ingin menjadikan semua anak didiknya orang alim, ingin menjadikan semua anak didiknya orang soleh. Jangan dikutuk, jangan divonis. Memang yang jelas dari sekelas itu ada yang bandel, salah satunya. Yang bandel kita doakan bertobat, kita doakan dapat hidayah, kita nasihati semampu kita. Suatu saat pasti sadar sendiri. Yang sudah baik, kita doakan baik, tambah semakin jadi orang baik. Yang asalnya orang jelek, kita doakan baik, suatu saat akan Allah beri jalan tobat. Makanya kesimpulannya, sejelek-jeleknya orang yang berilmu, suatu saat akan ada harapan jadi orang baik. Itu harus mempunyai hirsun. Meskipun dohirnya kenyataannya tidak mungkin jadi orang baik. Yang punya hati, yang menciptakan hati itu Allah, bukan kamu. Tugas kamu hanya menasihati dan mendoakan. Jadi jangan memvonis, jangan mengkutuk. Kamu tidak mungkin selamat, kamu tidak mungkin jadi orang benar, kamu pasti apes ya. Itu namanya pesimis, tidak punya cita-cita tinggi. Harus dikedepankan. Mau ngajar ilmu, jadi pemimpin, jadi orang tua itu jangan gampang ngutuk anak. Namanya doaul walid lil waladi ka doain nabi li ummati. Doanya orang tua untuk anaknya kayak doanya Nabi untuk umatnya. Jadi mandi, meskipun tidak terkesan doa, tapi jadi doa. Biasanya yang sering ibu itu, ada anak tidak nurut, mengecewakan hati, ibu akhirnya marah, hatinya tersinggung. Kamu dulu saya lahirkan, saya melahirkan kamu susah payah, penuh dengan pengorbanan dan perjuangan nyawa taruhannya. Kamu ngelarakno aku ya. Nah, kira selamat awakmu. Nggak selamat beneran anaknya pastinya. Anaknya seperti itu nggak mungkin jadi orang baik. Jadi, sampai kapanpun anaknya, sampai orang tuanya mati pun tetap tidak jadi orang baik. Maka jadi orang tua itu jangan gampang mengkutuk, meskipun tidak terkesan doakan, melaknat itu jadi doa. Tugas kita hanya mendoakan, bukan melaknat. Wajtihadin. Makanya di kitab Sulamut Taufik itu orang yang melaknat, orang yang mendoakan jelek, itu maksiat, mulutnya maksiat, lidahnya maksiat kepada Allah. Apalagi yang didoakan orang Islam. Kalau orang kafir tidak masalah, tapi usahakan didoakan baik saja. Nah, setiap hari kita baca Fatihah, mendoakan semua umatnya Kanjeng Nabi itu dapat hidayat. Ihdina. Allah tidak ngajari kita doa ihdini, tapi ihdina. Berilah hidayah kami seluruh umat Nabi Muhammad. Entah itu bangsa manusia, itu bangsa jin. Wairil maghdubi alaihim. Jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang bukan jalannya orang Yahudi dan orang musyrik, jalannya orang-orang yang Allah musuhi, yang Allah marahi. Waladhdallin, bukan jalannya orang Kristen.
orang-orang yang tersesat karena ada yang menyesatkan. Suatu saat orang kafir kita doakan, ya Allah berilah hidayah orang itu. Gara-gara doa kita, orang itu bertobat beneran masuk Islam. Setiap itu ibadah kita kecipratan pahala Islamnya. Mu'alaf itu. Ada orang ahli maksiat, sudah kita nasihati dan sudah kita doakan, suatu saat Allah takdir dia bertobat. Jadi orang ahli ibadah, setiap orang itu ibadah, kita kecipratan barokah ibadahnya. Jadi gara-gara doa kita yang baik itu. Tapi jangan putus asa. Terus jangan gampang memvonis. Karena walinya Allah, kekasih-kekasih Allah itu banyak yang dimastur daripada yang dibikin terkenal. Sama kayak para nabi. Para nabi yang Allah bikin terkenal cuma 313. Sisanya itu Allah masturkan, Allah sembunyikan jati dirinya. Nampak seperti orang biasa, bukan ulama. Dan tukang becak, petani, pedagang. Dan kita tidak menduga ya. Makanya menilai orang itu katanya Gusmi Yazuli ya, Al-Maufulah, menilai orang lain maka nilai dengan pandangan hakikat. Kalau menilai dirimu sendiri, nilai dengan pandangan syariat. Kalau kamu syariatnya tidak benar, berarti kamu kurang baik. Tapi kalau orang lain kamu baca dengan pandangan hakikat. Hakikatnya siapa dia? Dia adalah manusia yang Allah ciptakan. Berarti bukan hak kita memvonis. Bukan hak kita menjerumuskan dengan doa jelek. Apalagi memang doa ul madlum mustajab. Doanya orang yang didolimi mandi mustajab. Tapi kalau yang didoakan jelek itu orang Islam, besok orang Islam bisa nuntut. Misal contohnya, saya didolimi, saya dipukuli orang, terus orang yang memukuli saya itu saya doakan, semoga kamu belai kecelakaan. Akhirnya ini yang memukuli saya tabrakan beneran, kecelakaan. Skornya 1-1 di dunia. Tapi di akhirat skornya 2-1. 2-1 apa? Yang didoakan jelek ini bisa nuntut. Ya Allah, dulu saya memang punya hakul adami kepada orang itu. Lalu sudah aku tebus dengan engkau mentakdir aku kena musibah gara-gara doa jeleknya orang itu. Sekarangnya saya tuntut doa jeleknya orang itu kepada saya. Kalau di dunia sudah imbas, saya kan sudah sakit juga, belai kecelakaan. Sekarang saya tuntut doa jeleknya dia kepada saya, apalagi saya sesama umatnya Rasulullah. Akhirnya kalau memang dia yang mendoakan jelek punya pahala, Allah berikan pahalanya sesuai takaran itu, diberikan kepada orang yang dihakul adami. Hakul adami dengan doa. Kayak gitu. Jadi jangan salah paham. Rasulullah SAW itu mengatakan doa ul madlum mustajab. Beliau manfaatkan dengan doa baik. Contohnya pada saat di Taif, Rasulullah dilempari batu sama orang Taif. Diajak masuk Islam tidak mau. Akhirnya Sayyidina Zaid bin Sabit itu membela Kanjeng Nabi. Zaid bin Harisah sampai luka sendiri karena menghambat batu di depan Rasulullah. Zaid bin Harisah hanya luka semua. Malaikat Jibril turun ingin meratakan gunung Uhud, tapi Nabi tidak mengizini. Tapi doanya Nabi gini, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Beri hidayah ini doa jelek apa doa baik? Rasulullah didolimi apa tidak? Didolimi. Ini maksudnya doa ul madlum mustajab seperti itu. Doanya orang yang didolimi itu mustajab. Jadi arahkan ke doa baik, bukan doa jelek. Sekarang Taif, Islam semua. Mekah, Islam semua 100%. Madinah, Islam semua, tidak ada orang non-muslimnya. Kalau yang punya hotel non-muslim. Tapi orang non-muslim dilarang masuk kota Mekah dan kota Madinah. Kalau kota selain itu tidak apa-apa. Sampai sekarang ini, kalau di Mekah Islam. Nah itu. Abu Jahal nak masuk Islam, anaknya jadi pejuang Islam, Ikrimah bin Abi Jahal.
Walid bin Mughirah tidak masuk Islam, tapi anaknya jadi pejuang Islam, Khalid bin Walid. Kayak gitu. Abu Lahab tidak masuk Islam, tapi 3 anaknya masuk Islam, Mu'tab, Utbah, dan Durrah. Itu barokah doa seperti itu. Tidak kena bapaknya maka kena anaknya, tidak kena anaknya maka cucunya yang masuk Islam. Itu harapan Kanjeng Nabi. Yang aku minta kepada Allah adalah generasi berikutnya. Iya, bapaknya nak mau ngaji, besok anaknya barangkali mau ngaji, atau cucunya besok yang jadi ngaji. Cinta ilmu, cinta agama Islam itu jangan putus asa. Kita lanjut. Itu hirsun, contoh hirsun. Kanjeng Nabi aja hirsun. Wajtihadin, dan betul-betul serius, sungguh-sungguh. Jangan tidak serius. Kalau memang serius istiqomah. Tidak sakit, males, ngantuk tetap berangkat. Namanya ijtihad. Makanya dari Abdul Jalal bin Fadil rahimahullah taala, utlub ilma, utlub uluman wajtahid kasir. Carilah ilmu sebanyak dan bersungguh-sungguh dalam menuntut. Kan pernah saya cerita, dawuh ini terjadi karena Kiai Jalil melihat santri yang konser, tapi tidak dimarahi. Besok-besoknya di kelas-kelas ditulis kata-kata itu. Kasiran di pondok itu setiap kelas ada tulisan. Itu dawuhnya Al-Mafula Ki Abdul Jalil bin Fadil. Memang cari ilmu harus sungguh-sungguh. Di antara yang tidak sungguh-sungguh ya konser. Seharusnya pondok bukan dijadikan konser. Kalau konser di kafe sana. Ya terus betul-betul belajar mengkaji ilmu yang sudah didapat, diamalkan dan dipelajari lagi. Wabul hotin, dan harus punya modal, sangu, punya modal biaya. Jadi ngaji sini gratis ya, paling enggak beli kitabnya atau ngasih fasilitas kepada orang yang ngaji, nyumbang kopi tak apa kan. Tapi itu ada modal biaya biar nggak ngantuk yang ngaji. Wasuhbati ustadzin, dan harus menemani gurunya. Itu maksudnya suhbah. Karena apa kok bahasanya suhbah di sini? Karena zaman dulu orang yang ngaji ilmu diistilahkan sahabat. Kalau kiai-kiai itu kan di Madura masih umum kayak gitu, masih banyak lah. Sohibnya kiai ini, sohib itu berarti sahabatnya. Sahabat itu kalau diterjemah bahasa Jawa ya santri. Santri itu dari bahasa Jawa tulen, cantrik. Kalau di Jogja, di Solo masih kaprah. Orang yang berguru itu namanya cantrik. Kemudian ada program formal, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mulai diformalkan bahasa Jawa cantrik itu. Nah, dinisbatkan pada waktu itu kolonial Belanda. Di bahasa Inggris kan ya, cantrik jadi santri. Santri kalau ditulis aslinya ya sun itu artinya matahari. Tri itu 3. Karena seorang santri itu harus mempunyai 3 prinsip dalam kehidupannya: rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Rukun Islam ada, nanti tidak hafal orang Islam, ada 5. Rukun iman 6. Ihsan 1, anta budallah ka'annaka tara fa ilam takun tara fa innahu yarak. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka jangan khawatir, maka Allah pasti dilihat kamu. Ibadahlah kepada Allah seolah-olah Allah memperhatikan kita. Kalau kamu tidak bisa lihat Allah, tidak usah ragu-ragu, maka pasti Allah lihat kamu. Itu namanya ihsan. 3 ini jadi prinsip hidup. Jadi santri itu harus kayak sun, kayak matahari. Kemanapun pergi bisa menerangi masyarakat dengan cahaya ilmunya, dengan 3 prinsip itu: rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Kayak gitu. Ini kalau di total ya 12. Rukun Islam, iman, dan ihsan 12 bulan. Karena 1 tahun kita 12 bulan. 12 bulan 1 tahun. Kalender Hijriah Masehi 12 bulan. Setengah hari 12 jam. Di dalam
tubuh manusia ada usus 12 jari. Kalimat la ilaha illallah 12 huruf hijaiyah. Muhammadur Rasulullah 12 huruf hijaiyah. Kalau nggak percaya dihitung. Itu rahasianya. Kenapa kok 12? Itu rahasia. Kayak dulu di masjid-masjid sekarang, kalau Masjid Ampel, Masjid Demak Bintoro, itu 3 susun. Kuncupnya itu 3 susun. Apa maksud beliau-beliau itu? Karena dulu di zaman Hindu, Buddha itu 5. Kuil-kuil, biara-biara itu 5 susun karena ajaran Molimo. Ya maton, berzina, mabuk, main judi, terus apa lagi, mendem sudah, maling, mencuri, terus yang terakhir apa? Maten, mateni, membunuh. Itu dulu. Jadi kalau sudah pernah melakukan ini dianggap orang yang punya derajat tinggi. Hanya ajaran ini diganti dengan rukun Islam. Kemudian dipersingkat lagi jadi 3 itu. Islam, iman, ihsan, itu maksudnya. Coba lihat Masjid Ampel itu 3 susun. Masjid Demak Bintoro peninggalan Wali Songo. Masjid di Sunan Derajat 3 susun. Yang bentuknya kayak cangkruan. 3 susun. Itu maksudnya rukun Islam, iman, ihsan. Tapi santri itu terjemah dari sahabat. Murid itu juga bahasa Arab, dari bahasa aroda yuridu irodatan wa muratan fahuwa muridun. Orang yang ingin sampai kepada Allah melalui syekhnya, melalui gurunya. Hanya bahasanya murid. Makanya di dalam kitab tasawuf setiap ada syekh pasti ada murid. Syekh ini artinya bahasa Arab ya. Bahasa Arab kalau diterjemahkan orang tua, wong tua, orang yang usianya sudah 40 tahun ke atas, ini namanya syekh. Masa suyukho itu 40 tahun ke atas. Tapi yang dimaksud bukan orang tua di dalam usia, tapi yang dimaksud syekh itu adalah orang yang dituakan ilmunya. Makanya istilahnya orang dulu itu sesuhunan. Sesuatu yang disuhun di atas kepala berarti sesuatu yang terhormat, mulia. Kepala ini songko ini sesuhunan, yang disuhun, sing disuhun di atas kepala. Kemudian singkat jadi sunan. Jadi tokoh agama di masanya Wali Songo dipanggil sunan. Demikian pula ketika ada ulama merangkap jadi raja, itu biasanya panggil sunan atau sultan. Kalau murni raja ya prabu. Kalau rajanya ulama biasanya sunan. Kerajaan Mataram itu sunan istilahnya, Sunan Amangkurat. Ada sunan, sesuhunan. Ada Ki Gede, ada Ki Ageng. Ki itu kan kakek, orang yang dituakan di masyarakat. Ageng itu gede. Ada Kumpi itu mbah juga, mbahnya masyarakat. Bahasa Jawa mbah. Ada lagi kalau di Sunda itu ajengan. Ajengan itu juga kakek-kakeknya masyarakat. Ajengan. Ada lagi kalau di Madura buju. Buju itu ya bukan, kalau secara bahasa buyut ya. Tapi yang dimaksud bukan mbah di dalam nasab, bukan. Tapi orang yang dituakan di masyarakat, mbahnya masyarakat, orang yang masyarakat membutuhkan ilmunya, ngaji kepada beliau, itu namanya buju atau buyut ya. Kemudian disentralkan dengan bahasa kiai. Kiai itu juga bahasa Jawa. Ki itu kakek artinya, kiai itu priai, orang yang berkarismatik, orang yang berwibawa, orang yang memimpin. Akhirnya dikolaborasi jadi satu, jadilah kiai. Kalau diterjemah semuanya itu syekh, wong tua, orang yang dituakan di masyarakat. Makanya kitab tasawuf itu ada syekh, ada murid. Karena seorang syekh, seorang sunan, seorang Ki Gede, Ki Ageng, bujuk, mbah, kiai dan seterusnya itu patut digugu dan ditiru, muncullah bahasa guru. Di belakangan guru itu. Kita lanjut.
wa bulghatin wa suhbati ustadin. Harus betul-betul sering kumpul dengan orang alim intinya. Dengan kumpul dengan orang yang pernah habis nguras WC ya bau kotoran. Kumpul dengan orang yang jualan parfum ikut wangi. Kumpul dengan orang alim pasti dapat ilmu. Dari sekian obrolannya pasti ada ilmu yang didapat. Terus waktu li zamanin, masa menuntut ilmu itu harus lama, nggak bisa sebentar. Yang sebentar cuma ilmu laduni. Kita punya ilmu laduni pun ya tidak panjang umur, karena cepat jadi wali. Pangeran kangen gak ada kekasihnya. Yang enak itu orang punya ilmu laduni setelah jadi orang alim itu enak. Waktu li zamanin, masanya lama. Saya mondok 15 tahun, tapi kalau dinisbatkan ke umur kita ya sebentar mondok itu hasilnya. 15 tahun, 10 tahun, umumnya 7 tahun, 8 tahun nih. Karena misal kita umur 65, terus mondok kita 15 tahun, berarti sisa umur kita di rumah 50 tahun. Lebih lama di rumah daripada di dalam pondok. Berarti sebentar. Bahasa dulu zaman itu aslinya sebentar. Dan yaqulul Habib Umar bin Segaf, la toro illa biwasitati sahab wala ilma illa biwasitati kitab. Tidak ada hujan kecuali dengan pelantara mendung awan. Tidak ada ilmu kecuali dengan pelantara kitab yang dipelajari. Wala wilayata illa biwasitati mihrab. Tidak ada makom kewalian kecuali dengan pelantara mihrab. Mihrab ini tempat ibadah, tempat sujud kepada Allah, tempat zikir kepada Allah, tempat khalwat menyendiri berpacaran dengan Allah, itu namanya mihrab. Jadi kalau ingin hujan ya harus ada awan dulu, harus ada mendung dulu. Kalau ingin ada ilmu harus ada yang nerangkan kitab dulu, nerangkan daun-daunnya ulama, daunnya Allah dan daunnya Rasulullah. Kalau ingin jadi wali ya harus sergap ibadah di tempat yang suci, menyendiri bersama Allah, yang namanya mihrab. Mihrab ya bahasanya pengimaman, tapi yang dimaksud adalah tempat ibadah secara khusus. Makanya hampir setiap para kekasih Allah itu punya tempat pribadi, punya tempat privasi, dibuat dia khalwat menyendiri bersama Allah. Itu ada, setiap kiai-kiai, wali-wali punya. Ada ibadah yang terang-terangan, ada ibadah yang sembunyi-sembunyi. Ibadah yang terang-terangan maksudnya apa? Apakah kiai-kiai itu riya? Bukan. Biar santri-santrinya niru. Kalau kita jadi kedua, jadi suri toladan, jadi contoh, jadi panutan, maka ibadah kita ditampakkan biar orang-orang niru. Memang awalnya riya, tapi kalau sering istiqomah kuliner, riya itu hilang sendiri. Awalnya riya itu bagaimana di kitab Minah Husaniyah. Jadi panutan itu ibadahnya ya harus diriakan dulu, biar apa? Dicontoh oleh santri-santrinya, oleh murid-muridnya. Tapi jangan sampai lupa harus punya mihrab, punya tempat khusus. Kalau belajar ilmu IPA sampai pernah ingat ya, hujan itu berawal dari awan. Awan itu berawal dari luapan air laut. Nah itu aslinya bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana di kitab Asyatul Baitun. Yang benar, yang hakikat, yang tahu kapan hujan turun cuma Allah. Di hujan turun bukan karena awan. Awan ada bukan karena luapan air laut. Karena semuanya itu yang menciptakan Allah, yang mengatur kapan turun hujan itu juga Allah. Kadang ada mendung tapi hujan tidak turun. Sebagai bukti hujan bukan karena gara-gara ada mendung. Jadi jangan sampai kita terpengaruh ajaran itu yang di IPA itu. Nah, kita kan Ahlussunnah wal Jamaah ya ikut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah percaya baca di awal kitab Asyatul Baitun membahas tentang itu, tentang hujan, proses hujan. Ajaran Ahlussunnah gimana, ajaran ahli bid'ah gimana. Nah, kita lanjut al-ijtihad wal himmah fi thalabil ilmi. Bersungguh-sungguh dan mempunyai cita-cita di dalam menuntut ilmu. Dalam Sahih Muslim dijelaskan
riwayat Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu tidak akan mampu didapat dengan jasmani yang leyeh-leyeh, yang istirahat, yang ngasuh, yang nyantai. Namanya orang cari ilmu itu harus susah payah, harus siap capek, sampai ngantuk, duduk kaki satu, itu berdiri kaki satu demi mempelajari ilmu. Nanti setelah didapat di sini, yang bawa kitab itu dipelajari lagi di rumah atau disampaikan ke orang lain. Yang tidak bawa buku, yang tidak bawa kitab, ya dicatat di buku, di kertas atau di HP-nya. Yang penting-penting dari apa yang saya sampaikan tadi dicatat. Takut lupa, namanya manusia. Ya kalau kecerdasannya kayak Imam Syafi'i, diceritakan di kitab ini, Imam Syafi'i itu dari saking cerdasnya, dari saking kuatnya hafalan, sampai kalau baca di lembaran sebelah kanan, ketika lembaran kiri dilere itu langsung ngapal. Tapi ini tidak hilang yang lembaran, dari saking cerdasnya. Tapi memang hikmahnya, kenapa Allah tidak menciptakan manusia kayak Imam Syafi'i lagi? Biar kita semuanya ya kiblat kepada Imam Syafi'i. Kalau semua manusia dijadikan kayak Imam Syafi'i, tidak ada yang ngaji, tidak ada yang belajar. Terus siapa yang berguru terus? Nah, semuanya layak jadi guru. Itu hikmahnya. Kenapa Allah mentakdir ada yang ditakdir mondok, ada yang ditakdir tidak mondok? Itu hikmahnya di situ. Biar yang mondok nanti mengajarkan ilmu kepada yang tidak mondok. Ada yang ditakdir ngaji, ada yang tidak. Biar yang ngaji ini menyampaikan kepada yang tidak ikut ngaji, yang ngantuk, yang lagi sibuk mungkin. Itu hikmahnya di situ. Saling menempel kekurangan. Kalau semuanya belajar kitab, tidak ada yang ahli pertukangan, ya tidak ada rumah. Tidak ada yang ahli buat bangku. Ya, kitabnya tidak ditaruh di bangku, harus ada sesuai keahliannya masing-masing. Ada yang menempel kekurangan. Lisanu halil ilmi, kalau seandainya ilmu itu punya mulut, bisa ngomong, ya kulu, maka ilmu berkata, aktini kullaka, berikanlah keseluruhan jiwa ragamu kepadaku. Uktika ba'di, maka akan aku beri sebagianku kepadamu. Kalau seandainya ilmu itu bisa ngomong, korbankanlah semua jiwa ragamu kepadaku, demi aku ilmu, nanti akan aku kasih secuil dari yang kalian korbankan, sebagian. Makanya di surat Kahfi ada ayat laukanal bahru midadan li kalimati. Kalau seandainya lautan itu dijadikan mangsi, dijadikan tinta untuk menulis semua ilmunya Allah, lana fidal bahru, maka lautan itu akan asat terlebih dahulu. Qabla an tanfada kalimatu rabbi walau kana bimithli madada. Sebelum ilmunya Allah tercatat dengan tuntas, tintanya sudah habis terlebih dahulu. Meskipun ukuran tintanya sama, disamakan. Itu dari saking luasnya ilmu Allah. Makanya Nabi Khidir memperumpamakan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa tidak lulus dari ilmu kepada beliau. Di surat Kahfi itu beliau memperumpamakan ilmu yang engkau dapat dariku itu ibaratkan burung yang mencucuk laut, hanya secuil ilmunya Allah, seperti itu, luar biasa, tidak seberapa masih. Ilmu yang Allah berikan kepadaku dan kepadamu beda. Saya diberi ilmu hakikat, kamu diberi ilmu syariat. Kadang Allah membuat syariat tidak cocok dengan hakikatnya, kadang Allah membuat hakikat tidak cocok dengan syariatnya. Makanya Gusmi tadi mengatakan, kalau lihat dirimu sendiri, lihatlah dengan kacamata syariat. Kalau lihat orang lain, lihatlah dengan kacamata hakikat. Biarlah gampang menyalahkan orang. Dulu cerita Sayyidina Umar Ibnul Khattab pernah dapat berita pada saat beliau jadi khalifah, ada salah seorang rakyatnya yang terkenal ahli mujur, ahli sering bawa janda-janda itu, wanita-wanita cantik ya. Seringnya diisukan, digosip orang itu ahli zina. Hanya Sayyidina Umar bin Khattab ini tajasus, neliti kesalahan orang itu. Orang itu pergi kemana, dikintil dari belakang, diikuti dari belakang, sampai masuk ke rumahnya sendiri bawa perempuan.
Saya Sayyidina Umar masuk ke rumah orang itu nyelonong lewat jendela, mergoki orang itu langsung ada di dalam kamar. Ini siapa ini? Tapi masih belum zina, berduaan dengan wanita yang bukan halal. Ini siapa ini? Kata Sayyidina Umar, segalalah kamu bertobat. Alhamdulillah. Ya, di kumawai sudah balas. Orang itu dimarahi Sayyidina Umar balas, justru jenengan yang harus bertobat wahai Umar. Skor kita 3-1. Saya maksiat sendiri, hanya saya dengan Allah. Kalau jenengan sudah maksiat 3 kali masuk ke rumahku, kok bisa gitu? Apa kesalahan saya? Apa maksiat saya? Masuk rumah, kesalahan sampean pertama itu masuk rumah, tidak ketuk pintu, tidak salah, tiba-tiba ada di dalam. Jenengan sudah melanggar perintahnya Al-Quran. Ya dakhaltum buyutan ghairu buyutikum fasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kalau jenengan masuk ke rumah orang lain, maka ucapkan salam dan mintalah izin kepada tuan rumah. Jenengan izin nggak ke saya? Salam mendak langsung ada di dalam. Ini kesalahan jenengan, sudah melanggar Al-Quran. Katanya ini ahli maksiat tapi alim ini. Kedua kesalahan saya apa? Kesalahan jenengan masuk ke rumah saya tidak lewat pintu. Rumah sudah diciptakan, dibuatkan pintu, kok jenengan lewat jendela. Di surat Baqarah itu ada ayat, laisal birra bi an ta'tul buyuta min duhuriya walakinnal birra man ittaqa bi an ta'tul buyuta min abwabiha. Bukanlah kebaikan kalau orang itu masuk rumah tidak lewat pintunya. Ini aslinya ayat menerangkan tentang dulu orang masuk Masjidil Haram lewat atas, lewat jendela. Nah, lewat jendela lah, lewat pintu. Kebaikan sebenarnya adalah ketika masuk ke rumah itu lewat pintunya. Ini lewat jendela, ini sudah melanggar Al-Quran. Terus kesalahan saya ketiga apa? Ya ayuhan nas ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jauhilah sebagian besar dari berprasangka, karena sebagian praduga itu ada yang dosa. Jangan suudzon kepada saya, padahal saya jelas Islam. Dengan suudzon kepada saya. Wala tajassasu, jangan meneliti kesalahan orang lain. Jangan sudah sangat meneliti. Masuk ke rumahku, masuk ke kamarku lagi. Ya sudah kalau gitu, saya akui kesalahan saya kan Sayyidina Umar. Mari kita bertobat bersama-sama. Ya, kamu ini anaknya siapa ini? Yang kamu bawain janda mana ini, Lid? Paling itu seperti Khalid paling itu. Akhirnya ini dinikahkan sama Sayyidina Umar, dilamarkan. Terima kasih kamu sudah menasihati saya. Sudah nikahi dengan benar-benar anaknya orang itu, jangan digondol terus. Dihalalkan sama Sayyidina Umar. Itu hebatnya Sayyidina Umar. Jadi presiden, jadi pemimpin menerima teguran rakyat. Disalahkan mau memang ketepatannya ahli maksiat. Apal Quran. Kita lanjut. Sayyiduna Ahmad bin Al-Faqih ja'ila indi Bakir. Ini karena ada yang baru datang, saya lanjut nih. Ya enggak apa-apa wis. Saya ukur biar nak lama-lama nanti melenak. Nah, kalau kebanyakan ilmunya melenak. Sayyiduna Ahmad bin Al-Faqih ja'ila indi Bakir. Karena Imam Ahmad bin Al-Faqih putra Ahmad Faqih Al-Muqaddam datang sowan menuju ulama besar yang bernama Bakusyair. Lalu qala lahu Sayyiduna Ahmad, lalu Sayyiduna Ahmad bilang kepada Bakusyair, hal abuna taraha lana syai'in daka. Apakah bapakku memberikan sesuatu di sisimu? Qala lahu la, ndak. Katanya Bakusyair jawab ndak. Apakah orang tuaku ketika mendokkan saya, memasrahkan saya kepada jenengan, beliau ngasih sesuatu kepada jenengan? Ndak ngasih apa-apa. Walakin harik ba'abi'aka wa adib ja'aji'aka. Ini bahasa Arab yang bukan fasih, tapi bahasa Arab Hadramut murni, tapi yang maksudnya ucapan harik ba'abi'aka wa adib ja'aji'aka.
Memang orang tuamu ngasih gratis, mondokkan kamu ke saya gratis tanpa dipungut biaya. Tapi mumpung kamu digratiskan ini, jida bersungguh-sungguh, jeda wal ijtihad. Jangan sampai dibuat leye-leye. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sebagaimana di Al-Qur'an, orang yang bersungguh-sungguh dalam urusanku, lanahdiyannahum subulana, maka akan aku beri jalan petunjuk ke jalan yang aku ridhoi. Dalam hal apa saja itu harus sungguh-sungguh. Makanya katanya Yenawi Abdul Jalil Al-Maghfulah, orang pingin alim itu harus mempeng belajarnya, harus mempengajinya. Orang yang pingin kaya harus sungguhan kerjanya. Memang ada orang alim tidak pernah mondok itu ada, tapi jarang. Orang kaya tidak pernah kerja itu ada, tapi jarang. Kaya turunan, alim tidak pernah belajar karena ilmu kan ya. Ada. Tapi katanya Nawawi, carilah yang biasa. Pingin sugih nyambut gawe sing temen, pingin alim yo ngaji yo sing mempeng. Tuh. Sering tanya ilmu, sering mendengarkan ilmu meskipun lewat YouTube. Tapi yang paling barokah ya langsung ketemu. Ada barokah majelis ilmunya, yang ada pahala tersendiri, pahala ilmu dan pahala majelis ilmunya. Pahala melangkahnya dari jauh, dari rumah ke sini itu setiap satu langkahnya akan dihitung pahala tanpa kita sadari. Kalau ban ya bannya sebenarnya sepeda motor. Setiap putaran bannya sama saja itu melangkah berarti. Memang sama-sama dapat barokah ilmu yang lewat YouTube, yang tidak langsung datang dengan yang datang. Tapi yang jelas pahalanya lebih besar yang langsung datang. Kadang yang ngenteng iso lewat HP iso lapor tuh jauh-jauh ke sana. Yes. Terus urutannya halaman ini gimana? Wa ya'ti kasir. Iya. Ketika kita bersungguh-sungguh, wa ya'ti kasir, maka kamu akan mendapatkan wa ya'ti kasiru, kamu akan mendapatkan rahasia ilmu yang kamu dapat. Sir ilmu yang kamu dapat dari barokah sungguh-sungguh. Manjadda wajada, orang yang bersungguh-sungguh pasti meraih apa yang dia cita-citakan. Dawuhnya Al-Maghfulah ya Hasaninawi, kalau punya niatan, ini yang di bawah itu yang halaman 9 itu sama kayak yang barusan ini. Halaman 9 bawah, halaman 9 nomor 9 dari bawah, paling bawah sini. Lil insan janahani, manusia punya dua sayap, yatiru bihima, yang mana manusia bisa terbang dengan dua sayap itu. Apa? Yang pertama an-niat wal himma, niatan dan cita-cita. Wa ahlu zaman waqifuna bainahuma, umumnya orang yang hidup di zaman ini membutuhkan dua hal itu, dua sayap itu, niatan dan kesungguhan, cita-cita. Faba'duhum ma'au niyatun, sebagian ada hanya mempunyai niat, walakin ma fihi himmatun, tapi tidak punya cita-cita. Wa ba'duhum himmatu kabira wa niyatu maja'a 'alaiha ba'du. Ada yang mempunyai cita-cita besar, tapi niatannya sangat jauh. Niatannya tidak ada. Tidaknya ya Hasani, orang pingin melakukan sesuatu, niatan dan usahanya dan cita-citanya itu harus 100%. Yang niatannya 50%, usahanya 50% juga, ya dapatnya 50%. Dalam segala hal itu. Makanya di Al-Quran walladzina jahadu fina, bersungguh-sungguh berarti 100%. Dalam mencari ilmu harus 100% keseriusannya. Dalam kerja cari rezeki juga 100%. Ketika usaha kita dan niatan 100%, niatan, cita-cita dan usahanya cocok, sama-sama 100, dapatnya ya 100. Tapi kalau niatannya tinggi, cita-citanya tinggi, tapi usahanya leyeh, tidak dapat apa-apa, omong kosong. Sesuai usaha. Hati yang maksimal. Lakukan apa saja itu yang maksimal. Yang serius. Ngaji ya harus siap-siap betul, ngantuk ya diperangi. Ngantuk ya mungkin ya jalan-jalan kemana biar tidak tertidur. Kita mau zikir, mau ibadah, mau sholat duha, saya mau sholat sebelum saya tidur, ya jangan tidur, keliling dulu, nunggu masuk waktu sholat duha ya baru sholat, baru tidur. Yang serius 100% baru dapatnya 100.
Tapi kalau kita tidak begitu serius, niatan dan cita-citanya tinggi, tapi usahanya tidak tinggi, ya tidak dapat, tidak cocok dengan niatannya. Alamatu thalib ilmi, tanda-tanda orang yang menuntut ilmu itu al-mujtahid, yang bersungguh-sungguh, an-nafi, yang ilmunya manfaat, annahu kullama dakhala alai ahadun wajadu yaqra aw yusabbih aw yastaghfir. Setiap ada tamu yang datang menemuinya, ditemukan dia lagi baca-baca, baca Al-Qur'an, baca kitab, atau lagi zikir kepada Allah, baca tasbih, baca istighfar. Setiap obrolannya tidak lepas mengingatkan hati kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Tidak totalitas ghaflah hatinya. Karena orang yang lupa hatinya kepada Allah ibaratkan orang junub. Orang yang junub diharamkan masuk masjid, diam di masjid haram. Demikian ketika orang itu hatinya lupa kepada Allah, maka dia diharamkan masuk ke hadratullah, ke hadirat Allah. Sama kayak gitu. Makanya dari situ kemudian ulama menganjurkannya, orang itu sebelum sholat tobat dulu. Itu sholat tobat, itu membersihkan. Orang-orang yang soleh dari saking bersihnya hatinya, ketemu orang ahli maksiat, meskipun habis maksiat sebentar ketemu kayak monyet gitu. Tapi kalau orangnya wudhu dulu sebelum ketemu, biasanya bersih. Bayi juga gitu. Kita habis maksiat terus gendong bayi, bayinya nangis. Karena bayi itu manusia yang bersih dari kotoran dosa. Tidak kena bakteri dikit. Ada orang habis nangis dia. Karena yang jelas orang yang maksiat itu ditemani setan. Makanya orang-orang dulu itu sebelum gendong bayi wudhu dulu. Tidak sembarang orang suruh gendong. Ketika anaknya dicium oleh orang yang tidak punya wudhu, oleh orang yang maksiat kepada Allah, maka secara wudhu, zikir, dan dicium anaknya. Banyak guru-guru kita itu seperti itu. Habis zikiran anak, biar anaknya besok jadi orang yang ahli zikir. Habis mengaji ilmu, habis menuntut ilmu, anaknya dicium, biar besok anaknya jadi orang alim. Kalau belum punya anak, ya istrinya dicium. Bunyi Faisal, istrinya yang dicium. Habis ngaji pulang dulu, habis nyium balik ke sini lagi, main catur. Sing dari bojo. Biar nak ngantuk nih. Ini kurang dikit, kita lanjutkan satu lembar wis. Apa itu, kita tutup satu lembar biar pertemuan lagi lembar berikutnya. Ini kurang berapa makalah lagi? Berapa cerita lagi? 1, 2, 3, 4, kurang 4. Qala Habib Ahmad bin Umar beliau fil bukuri wuroba. Jadilah dirimu ibarat seperti pagi ya, seringan ya malam. Maksudnya malam hari pagi, kamu pagi. Waktu tamaluk kitun, dan urusan kasih sayang, dalam urus tamaluk mencintai, tirulah kucing kitun. Kasih sayangnya kepada anak sangat luar biasa. Ketika kamu jadi orang tua, kamu harus betul-betul peduli dan perhatian kepada semua anakmu. Kamu jadi guru, kamu harus pedulikan, perhatian kepada semua muridmu. Kirim Fatihah, kirim doa, jangan lupa setiap hari. Kita jadi anak juga tidak lupa memfatihai guru-guru kita dan orang tua kita. Makanya nama-nama guru itu ditulis. Saya sendiri nama-nama guru saya yang hidup maupun wafat itu saya tulis dan saya fatihai. Kalau kamu semisal jadi guru SD, guru SMA, atau dari dosen, absen itu dibawa pulang, difatihai murid-muridnya tiap hari. Habis baca Al-Quran, difatihai, biar jadi orang benar. Tirulah kayak kucing, perhatiannya sangat kepada anak didiknya. Sumah tamil mithla kalbin, jadilah kamu sama seperti anjing. Dalam masalah apa? Ihtamil, dalam masalah menanggung penderitaan. Lihat anjing itu kemana-mana dihina sama orang,
menggonggong dikerjain sama orang, diem nggak ngapa-ngapain diejek sama orang, kan ya. Jadi orang berilmu itu harus siap seperti itu, menanggung penderitaan, harus sabar, harus punya teguh pendirian, harus punya prinsip. Setiap tumbuh-tumbuhannya semakin tinggi maka semakin kencang anginnya, pasti. Yang penting tidak roboh. Terus kita teruskan ibadah kita, gara-gara sakit wis roboh, tidak jadi istiqomah, izin tidak ikut ngaji aku. Gara-gara diomongi orang yang sakit hati, padahal hatinya yang sakit bukan badannya. Belum dipukul, hatinya yang sakit. Tiru Maggie Z. Katanya Maggie Z sakit hati lebih parah dari sakit gigi. Ya katanya Maggie Z. Katanya yang sakit gigi ya. Ya itu cuma nyanyian. Tapi paling tidak itu tiru kesabaran anjing, diejek siap ya. Dia nak ngapa-ngapain ya diomongi orang. Nak menggonggong diomongi orang, menggonggong ya dihina orang, dikerjain seperti itu. Padahal anjing itu tidak bersalah. Memang Allah yang menciptakan berbentuk hewan najis. Apa salahnya anjing? Anjing tidak punya akal. Bahkan besok semua anjing masuk neraka kecuali anjingnya Ashabul Kahfi. Itu bukan berarti anjing yang masuk neraka Allah siksa. Tidak dituntut ibadah anjing, tapi disuruh menyiksa penghuni nerakanya. Semua hewannya dimasukkan neraka untuk nyiksa penghuni nerakanya, bukan hewan itu yang Allah siksa. Kayak semua lalat masuk neraka, ya lalatnya dibikin kasih entupan, kasih serangga itu, kayak tawon gitu, nyiksa penghuni neraka, suruh ngentup, suruh nyengat ya, suruh gigit itu. Bukan lalatnya yang Allah siksa. Malaikat Malik masuk neraka ya tidak tersiksa karena diridhoi oleh Allah. Demikian pula semua hewan kayak anjing, semua anjing masuk neraka kecuali anjingnya Ashabul Kahfi. Kenapa anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga? Apakah anjingnya Ashabul Kahfi suci? Itu ulama khilaf. Ada yang bilang anjingnya Ashabul Kahfi itu memang suci, dihilangkan kenajisannya sama Allah. Ada yang bilang aslinya najis, ketika mau masuk surga Allah hilangkan sifat najisnya, kayak gitu. Itu ada keterangannya di kitab Hasyiatul Baijuri bab najasa, najis mughalathah, dilihat sendiri, tidak percaya. Nah, tapi yang sering umum-umum aja yang saya sampaikan, karena ini pengikutnya banyak yang tahu kitab. Yang tidak tahu kitab biarkan dengarkan saja. Maksud saya biar nanti dipelajari sendiri, disampaikan ke orang lain. Karena saya pernah hatam Hasyiatul Baijuri, itu pernah hatam ya. Ya Nahdlatul Talibin pernah hatam, saya baca sendiri 2 juz, 4 juz. Cuma saya baca, tidak saya hafalkan. Wada, dalam masalah ini syartun menjadi syarat linujhika, dalam kesuksesanmu, untuk kesuksesanmu. Kalau kamu ingin jadi orang sukses, itu harus teguh pendirian. Di waktu pagi kamu kayak gagah, malam harinya tahajud, siang harinya duha, sembunyi-sembunyi, ibadah sembunyi-sembunyi. Terus kasih sayangnya kayak kucing, perhatiannya kayak kucing. Bukan perhatian kepada guru saja, kepada orang tua saja, kepada anak saja. Perhatian kita kepada sahabat, teman juga gitu. Harus tamaluk kayak kucing. Jangan lupa mendoakan sahabat-sahabat kita yang lagi susah, kita doakan bahagia. Terus kalau memang kita bisa ngasih solusi, kasih solusi. Kalau dia sambatnya kerja, kasih lapangan kerja sesuai yang kamu kerjakan. Ditawari nak mau ya sudah, suruh kerja lain. Mending didoakan terus, difatihai terus. Kerabat dan sahabat kita, orang tua dan guru kita, anak dan murid-murid kita, kalau memang jadi guru, didoakan tiap hari. Semua walinya Allah itu karena di masa hidupnya sering sibuk mendoakan orang lain, sehingga ketika beliau wafat, gantian Allah taruh rasa cinta di dalam hatinya orang-orang yang pernah beliau doakan. Hall datang semua tanpa diundang. Karena apa? Yang kelas kayak Kiai Hamid itu sibuk mendoakan umatnya Rasulullah sampai lupa mendoakan dirinya sendiri, sehingga makamnya tidak sepi dari peziarah. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, wali-wali songo kayak gitu. Tidak habis-habis karena di masa hidupnya sibuk doakan orang lain.
sampai tidak sempat. Kalau kita kan tidak sibuk doakan kita sendiri, hajat-hajat kita, tetangga kita yang lagi susah tidak didoakan, kerabat kita yang lagi susah tidak difatihai. Ingat, disebut semua nama saudara-saudara kamu yang masih susah, didoakan. Kalau bisa kamu bantu ya dibantu, yang ekonominya masih, utamakan kerabat dulu yang ditolong. Kerabat tuntas selesai baru orang-orang lain. Karena apa? Ketika kita lebih loman, lebih dermawan kepada orang lain, kerabatmu tidak kamu urus. Yang jelas mereka dalam hatinya ngomong gini, nek nawong liyo cek gatine nang aku ndak belas asik dulure dhewe kan gitu. Yang jelas gitu. Nah, di situ kemudian karena kita dianggap orang yang memutus tali silaturahim, sesukses apapun dirimu suatu saat kamu akan bangkrut, terpuruk. Usahamu akan bangkrut. Karena kita sudah memutus tali silaturahim, nggak pernah ngereken keluarga sendiri yang lagi susah. Qala Sayyiduna Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu, as-salik as-shadiq, penuntut ilmu yang betul-betul jujur, yang benar, la yazalu fi mazidin minal ma'rifah wal ibadah. Setiap harinya dia selalu menambahkan cahaya makrifat dan cahaya ibadah, hatta yakhruja minad dunya, sampai dia keluar dari alam dunia, pulang kampung kepada Allah. Wa dzalika alamatu sidqi, itu menjadi tanda-tanda kebenaran dan keseriusan para salik, para penuntut jalan menuju Allah yang jujur. Fa idza dzara ali atharu min taksir, ketika diteliti nampak bekas dari kekurangan, kecerobohan, keteledoran beliau, dalla dzalika ala wuqufi, itu menunjukkan bahwasanya beliau lagi berhenti, memang enggak neruskan ibadahnya. Suatu saat orang itu istiqomah ibadah, suatu saat berhenti. Berhentinya karena apa? Karena nemoni tamu, cari pahala yang selain ibadah sholat, cari pahala yang berupa ibadah menghormati tamunya. Au futuri, ketika ditemukan, diteliti beliau punya kekurangan, katanya itu orang hebat, kok pernah saya lihat orang itu seperti ini, berarti beliau lagi futur, lagi capek ibadah, cari refleksi. Karena ibadah terus akan harus ada refleksinya. Refleksing itu diibaratkan sama Imam Ghazali, ibaratkan kayak obat. Obat itu diminum ketika dibutuhkan saja, ketika kita sakit. Nah, mungkin kita sehat. Semua PlayStation catur itu aslinya ya refleksi, obat buat penat kita, jenuh kita, karena kita sudah zikir terus, ibadah terus ya. Akhirnya ada refleksinya. Obat itu jangan terlalu banyak, overdosis. Akhirnya ghafal hatinya kepada Allah. Kayak gitu. Terakhir, qala Abu Thayyib, Imam Abu Thayyib ini orang yang panjang umur, makamnya dekat makam Rasulullah SAW. Syekh Abi Suja mengarang kitab Takrib. Beliau umur 160 tahun. Seumur hidup tidak pernah anggota tubuhnya tidak pernah dipakai maksiat kepada Allah. Jadi tidak pernah sakit. Normal semua. 160 tahun tidak bungkuk, ya matanya awas. Kalau kita ya karena mata kita sering maksiat, akhirnya ya terakum ini. Ya harus disadari, kita itu mata kita sering kita buat maksiat, dan kita sering tidak menjalankan sunnah Rasul. Sikat gigi kan sunnah Rasul, siwakan. Gigi ini Allah kasih urat saraf nyambung ke mata. Ketika gigi kita sering kotor dengan asap rokok, maka cahaya mata kita berkurang. Kayak gitu. Makanya para perokok-perokok itu kalau nak matanya kena, giginya kena. Kok kalau kita sakit gigi pasti bagian sini yang sakit. Berarti sebagai bukti gigi itu punya urat saraf yang nyambung ke mata. Oleh karena itu kenapa kok siwakan itu disunatkan oleh Rasul. Rasul mengajarkan kita biar sehat hasilnya. Uban. Saya dulu awal mula saya emin itu karena uban. Uban itu sunatnya tidak dicabut. Uban itu sunatnya disemir merah atau kuning. Bukan hitam, kalau hitam haram. Uban itu sunatnya dibiarkan. Alhamdulillah. Ya dikumo ya sulih balakum. Bagaimana kita irsadil ibad, uban itu
Kalau dicabut ngurangi cahaya mata. Dulu saya sering nyabut uban, nyemin terang. Uban biarkan saja. Kalau memang pingin tidak kelihatan jangan dicabut, tapi digunting, dipotong aja, terus dikubur. Jadi jangan dicabut dari akar-akarnya, karena mengurangi cahaya mata. Imam Abi Suja mengatakan, walam arofi uyu binas aiban, aku tidak memandang aibnya orang lain, karena silqodirin alat tamu, sama seperti kurangnya orang yang mampu untuk menyempurnakan aib itu. Maksudnya apa? Sesempurna-sempurnanya orang, sesoleh-solehnya orang, sealim-alimnya orang pasti punya kekurangan juga. Nah mungkin orang itu 100% soleh, nah mungkin. Yang jadi wali pun pasti pernah maksiat kepada Allah, pernah punya salah kepada Allah, sengaja maupun tidak. Karena bukan nabi. Kalau nabi maksum, kalau wali itu mahfud. Apa bedanya? Kalau maksum tidak pernah haram sama sekali, tidak pernah maksiat sama sekali. Kalau mahfud dia dijaga tapi remnya tidak cakram. Kalau wali maksiat kepada Allah, yang jelas hatinya Allah tegur, kamu barusan maksiat, hanya istighfar, Allah beri kesempatan bertobat. Itu bedanya maksum sama mahfud, bedanya nabi sama wali. Yasihu ayyakuna kullu insan kutba zamani wa fir'auna zamani. Setiap manusia itu bisa jadi di masanya dia bisa jadi wali kutub, menjadi poros dunia, bisa jadi Fir'aunnya dunia. Manusia itu bisa jadi orang terbaik, bisa jadi orang terjelek. Yang baik itu orang yang setengah baik, setengah jelek. Kalau orang yang nanggung-nanggung itu ya enggak viral, enggak terkenal. Rata-rata di Al-Quran itu orang yang sangat baik sama orang yang sangat jelek. Fir'aun disebutkan berarti sangat jelek, Abu Lahab disebutkan berarti sangat jelek. Nabi Musa disebutkan ceritanya, Nabi kita Muhammad SAW disebutkan ceritanya karena sangat baik. Kalau setengah baik, setengah jelek biasanya tidak viral. Nah mungkin dibukakan dalam buku sejarah. Nanggung. Orang itu bisa jadi kutbus zaman, bisa jadi Fir'aunnya zaman. Mudah-mudahan kita jadi kutbunya zaman, poros dunianya zaman. Jelas orang jadi wali kutub itu harus punya darah Kanjeng Nabi. Kalau wali-wali selain kutbul ghos, kutbul aktob, itu bisa dari orang-orang yang tidak punya darah Rasul. Itu bisa. Ini sampai wali autad, wali abdal, paku bumi, wali penggantinya para nabi di dunia. Dan bermanfaat. Setelah ini kita isi sesi pertanyaan. Al-Fatihah. Iya kan aku dua iya kan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi at'amani. Alladzi hadzal ilma. Hadzal ilma. Warzaqani. Dari haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.